Selamat sore buat teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di kandang burung aviari ya. Jadi belajar tentang kandang burung aviari dan juga burung-burung apa sih yang cocok untuk kandang burung aviari. Nah, ini sorenya kelihatannya agak lumayan cerah ya teman-teman ya. Nah, ini ada jalak Bali sama cucak hijau. Jadi yang pertama kita bahas untuk burung jalak Bali ya teman-teman ya. Karena burung jalak Bali ini teman-teman ketika mau memelihara atau juga menangkarkan jalak Bali, teman-teman itu harus burung yang resmi ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman salah dalam membeli burung jalak Bali, karena burung jalak Bali ini sudah dilindungi sama undang-undang dan tidak boleh sembarangan ya teman-teman ya. Teman-teman tidak boleh sembarangan memelihara yang namanya burung jalak Bali. Harus ada sertifikatnya ya teman-teman, karena jalak Bali ini burung yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi teman-teman itu kalau bicara jalak Bali itu jangan sampai teman-teman itu salah membeli atau salah memelihara ketika teman-teman mau memelihara burung jalak Bali. Dan jalak Bali ini harus yang bersertifikat ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman nanti ketika pelihara jalak Bali ini teman-teman tidak mempunyai sertifikat resmi dari BKSDA ya. Mungkin kalau untuk jalak Bali yang nggak bersertifikat mungkin harganya murah ya teman-teman, tapi sebaiknya demi keamanan dan juga kenyamanan teman-teman semuanya, para penghobi burung harus membeli burung yang resmi gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum follow silahkan di follow dulu ya teman-teman ya. Yang belum tap-tap layar boleh silahkan dibantu di tap-tap layar. Yang belum share live-nya boleh di share live-nya. Kita belajar bareng-bareng tentang kandang burung aviari. Jadi nanti setidaknya teman-teman kalau mau membuat aviari itu paham, tahu tentang kandang burung aviari. Apa sih suka dukanya punya kandang burung aviari, dan mari kita kupas tuntas bareng-bareng di sini ya, biar teman-teman itu nanti nggak penasaran yang mau membuat kandang aviari itu, jadi nanti paham tentang kandang burung aviari. Karena masih banyak teman-teman yang beranggapan ketika punya aviari itu nanti teman-teman itu dapat penghasilan lebih dan juga dapat pemasukan gitu ya. Jadi masih banyak sih teman-teman yang memang sampai hari ini itu salah persepsi ya. Jadi biar teman-teman itu nggak salah persepsi, kita bongkar total di sini ya teman-teman buat kandang burung aviari. Makanya buat teman-teman yang belum follow silahkan di follow dulu ya. Yang belum tap-tap layar boleh silahkan dibantu di tap-tap layar. Dan buat teman-teman yang mau bikin aviari, simak videonya baik-baik ya teman-teman ya, biar teman-teman itu paham apa itu kandang burung aviari. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh silahkan di kolom komentar. Yang belum follow hostnya silahkan boleh di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar boleh dibantu di tap-tap layar. Yang belum share live-nya boleh
silahkan ya di share live-nya biar kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviari. Nah, ini ada burung cucak hijau di sini, yang di depan ini cucak hijau, jenis kelaminnya itu betina ya teman-teman. Nah, ini yang betina. Jadi antara cucak hijau betina sama jantan itu perbedaannya jauh ya. Kalaupun warnanya sama hijau, tapi kalau yang jantan seperti ini teman-teman. Kalau yang jantan dia punya muka warna hitam ya teman-teman, muka atau lehernya warna hitam. Tapi kalau untuk yang betina itu dia punya leher warnanya kuning seperti ini ya teman-teman. Ini untuk yang cucak hijau yang dewasa. Kalau yang masih belum dewasa sama sih untuk bagian depannya om. Kalau biar jinak gitu, jinakinya di aviari apa sebelum dimasukin di aviari? Ini kita belinya ini bahan ya teman-teman. Jadi ini harganya cuma 150.000. Nah teman-teman, kalau masalah penjinakan burung, yang jelas kalau teman-teman udah punya aviari, semua burung nanti jinak. Nah jadi seperti ini tuh. Jadi semua burung nanti bisa jinak seperti ini ya teman-teman, dengan sendirinya, karena mereka itu butuh makan. Jadi ketika kita kasih makan, kita usahakan dengan tangan seperti ini. Jadi kita kasih makannya dengan tangan seperti ini, biar nanti burung itu semuanya bisa jinak gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk penjinakan bukan di luar aviari, tapi tetap di dalam aviari. Jadi kalau nanti udah burung-burungnya itu udah merasa kelaparan, cuma bukan terapi ya, bukan terapi lapar ya. Jangan sampai teman-teman menyiksa. Untuk biasanya banyak teman-teman yang biar burungnya jinak itu teman-teman itu terapi lapar. Jangan ya, kasihan teman-teman. Nah buat teman-teman yang belum follow hostnya, boleh silahkan dibantu di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar, boleh silahkan dibantu di tap-tap layar, biar kita bareng-bareng belajar tentang kandang burung aviari. Nah jadi nanti teman-teman itu paham apa itu aviari dan burung apa saja yang boleh masuk di kandang aviari dan burung apa yang tidak boleh masuk di kandang aviari. Nah ini kalau ini cucak hijau ya, ini kita belinya bahan teman-teman. Kita beli harga cuma 150.000. Dia masih belum jinak ya, waktu kita beli dia itu masih belum jinak. Nah bagaimana biar bisa jinak di kandang aviari, yang terpenting jangan sampai teman-teman itu terapi lapar ya, karena banyak banget teman-teman yang menggunakan metode terapi lapar untuk menjinakkan burung. Nah ini yang jantan teman-teman, ini cucak hijau yang jantan ya. Kalau yang jantan itu mukanya warna hitam ya teman-teman. Nah ini dia punya muka warna hitam. Kalau yang betina itu warnanya kuning, itu kalau udah dewasa. Nah ini ada jalak Bali juga. Jalak Bali ini satu pasang ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang belum follow, silahkan di follow dulu ya, biar teman-teman nanti bisa belajar di sini tentang kandang burung aviari. Dan juga nanti karena banyak banget teman-teman yang memesan untuk anakan burung puyuh gonggong ya. Nah kebetulan untuk burung puyuh gonggong ini kita ada di aviari itu udah mau bersarang gitu ya, udah bersarang teman-teman, tinggal nunggu bertelur. Nah ini juga jalak Bali. Nah puyuh gonggong ini ya teman-teman, kalau untuk puyuh gonggong ini burung yang jarang banget, jarang ada dan susah untuk ditemui ya.
Nah, jadi seperti itu buat teman-teman yang mau belajar tentang kandang aviari, boleh silahkan di follow hostnya dulu ya, di follow hostnya, dibantu di tap-tap layar biar nanti teman-teman itu bisa belajar tentang kandang burung aviari. Yang terpenting kalau mau membuat kandang burung aviari itu teman-teman itu paham ya, teman-teman paham burung apa saja yang bisa dimasukkan di aviari. Jadi percuma teman-teman kalau membuat aviari tapi teman-teman itu nggak tahu ya, nggak tahu burung apa saja yang cocok di kandang aviari. Nanti yang ada justru teman-teman itu mendapat masalah ketika teman-teman nggak tahu ya. Kalau teman-teman tahu itu jadi seperti ini, sesama burung itu walaupun mereka beda jenis, mereka nggak akan berantem teman-teman. Jadi mereka akur-akur saja. Nah, itu yang harus diperhatikan sama teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman itu hanya menyukai burung terus teman-teman masukin di aviari tanpa teman-teman itu tahu gitu ya. Jalak itu harganya berapa bang? Kalau untuk jalak Bali ini untuk anakan satu pasang itu umur 3 bulan itu 4 juta, itu untuk satu pasang. Dan untuk yang udah dewasa umur 1 atau 1,5 tahun, dia itu harganya 6 sampai dengan 7 juta. Itu untuk satu pasang ya teman-teman ya. Tapi harus lengkap teman-teman. Kalau teman-teman misalkan mau membeli jalak Bali ini harus yang bersertifikat ya. Jangan sampai teman-teman beli burung jalak Bali nggak ada sertifikatnya. Kalau nggak ada sertifikatnya jangan mau teman-teman. Nanti teman-teman bisa repot sendiri gitu ya. Karena burung ini sudah dilindungi oleh undang-undang, jadi harus yang bersertifikat resmi dari BKSDA. Jadi seperti itu. Di sini dilihat teman-teman ya, antara burung murai batu, cucak hijau mereka nggak berantem, dan burung-burung lain itu dia itu nggak berantem. Jalak Bali kan dilindungi, iya. Makanya di sini kita jelaskan sama teman-teman. Kalau teman-teman nanti mau menangkarkan burung jalak Bali atau hanya sekedar untuk di rumah gitu ya, untuk piaraan, tetap teman-teman harus yang bersertifikat, harus ada sertifikat resmi dari BKSDA biar teman-teman itu tenang gitu ya. Nah ini ada cucak jenggot juga tuh, burung murai batu sama cucak jenggot mereka itu berteman. Walaupun mereka dekat, mereka nggak bakalan berantem karena semua burung yang udah masuk di aviari kita ini kita pilih ya teman-teman, dan ini udah melalui seleksi. Jadi semua burung yang di sini udah melalui seleksi biar burung-burungnya nggak pada berantem. Makanya buat teman-teman semuanya yang belum follow silahkan di follow dulu, yang belum tap-tap layar boleh silahkan dibantu ya di tap-tap layar, yang belum share live-nya boleh di share live-nya biar kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviari. Siapa tahu nanti teman-teman itu bisa membuat aviari, karena semakin banyak teman-teman yang membuat aviari itu nanti justru akan semakin banyak burung-burung yang tertolong dari kepunahan gitu ya. Justru di sini kita mengedukasi kepada teman-teman, biar nanti teman-teman semuanya bisa membuat kandang aviari, biar semua burung-burung itu nggak punah gitu ya teman-teman ya. Betul, itu nggak mudah punya jalak Bali, harus punya sertifikat biar aman. Iya betul. Jadi ini juga kita sekalian edukasi ya, berikan informasi sama teman-teman biar nanti juga teman-teman itu paham tentang
burung, karena kadang-kadang ada teman-teman yang nggak paham tentang burung ya. Asal teman-teman itu pelihara, asal teman-teman beli, jadi nggak tahu burung apa yang boleh dipelihara dan burung apa yang tidak boleh. Nah, itu yang harus diperhatikan teman-teman. Apalagi kalau teman-teman mau membuat aviari gitu ya. Kalau mau membuat aviari tentunya teman-teman itu harus paham burung apa saja yang bisa masuk di kandang aviari dan burung apa yang tidak boleh masuk. Nah, itu yang terpenting menurut saya, itu paling penting itu ya teman-teman. Karena banyak banget teman-teman yang punya aviari itu justru mereka itu berhenti di jalan karena mereka nggak tahu masukin burung kayak burung cendet, mereka masukin gitu ya, kayak burung-burung predator mereka masukin. Nah, yang akhirnya burung-burung yang lain dibantai. Pencerahan untuk burung yang mantap ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya buat teman-teman yang belum follow silahkan di follow, yang belum tap-tap layar dibantu di tap-tap layar, yang belum share live-nya boleh silahkan ya dibantu ya di share live-nya, biar kita sama-sama di sini belajar, kita sama-sama sharing, dan mudah-mudahan nanti semakin banyak teman-teman yang membuat aviari, nanti akan semakin banyak burung-burung yang tertolong dari kepunahan. Jadi nanti semua burung di sini kan teman-teman lihat gitu ya, apalagi di alam gitu ya. Di alam udah bener-bener nggak ada burung-burung yang menurut saya itu berkeliaran ya. Nah, jadi di sini kita mengajak sekaligus memberikan edukasi sama teman-teman gitu ya. Kalau burung hantu bisa bang, bisa. Burung hantu bisa. Burung apa saja bisa teman-teman. Yang terpenting bisa menanggung resikonya, dan nanti teman-teman kalau misalkan burung hantu ya bercampurnya burung-burung hantu gitu ya. Itu semua ada berapa ekor saudaraku jumlahnya? Ada murai ekor panjang 20 ya. Iya, kebetulan di sini kita untuk murai batu kita kasih ada 5 ekor, jantan 1, 4 betina, terus ada 5 ekor cucak hijau, 1 jantan, 4 betina. Nah, kebanyakan yang di aviari ini kita memang mengusung burung-burung yang burung poligami gitu ya. Kayak di sana itu yang di tempat makan ini ada burung manyar tuh. Jadi burung manyar ini juga kita kasih 2 betina 1 jantan. Nah ini ada cucak jenggot juga kita kasih ada 3 ekor, 1 jantan 2 betina. Jadi untuk memilih burung-burung di kandang aviari itu memang harus cermat gitu ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya kandang aviari itu jangan terlalu banyak jenis burungnya gitu ya. Lebih baik dibanyakin jumlahnya. Jadi kayak misalkan kayak di kita ini sistemnya kan untuk jumlahnya kita banyakin, kayak cucak hijau kita tambahin, kayak untuk murai batu kita tambahin, dan untuk burung-burung yang berpoligami gitu ya. Nah, kalau jalak Bali ini dia itu burung monogami ya teman-teman ya. Ini untuk cucak burung jalak Bali ini monogami. Nah, buat teman-teman yang belum follow silahkan di follow dulu. Yang belum tap-tap layar boleh silahkan dibantu di tap-tap layar, biar kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviari. Itu yang murai bisa bersarang di pohon apa dibuatin. Kalau untuk murai batu itu biasanya kita buatin ya. Yang nggak kita buatin sarang itu burung manyar. Jadi kalau burung manyar itu nggak mau.
Kalau burung manyar itu nggak mau kita bikinin sarang, itu nggak mau. Mereka tetap bikin sarang sendiri gitu ya teman-teman. Dan untuk burung-burung lain sejenis burung jalak, murai, cucak ijo, kacer, nah itu kita bikinkan atau kita sediakan sarang gitu ya. Kalaupun kadang-kadang ada burung yang nggak mau bersarang ketika kita sediakan tempatnya gitu ya. Tapi yang terpenting kita sudah sediakan, harus disediakan. Kalau di eh, aviari itu harus disediakan. Jadi jangan sampai nggak disediakan, harus disediakan ya teman-teman, karena eh, di aviari itu terbatas untuk bahan baku mereka membuat sarang, itu terbatas ya. Jadi kita tetap harus sediakan, baik itu burung apa saja gitu ya. Yang terpenting kita sediakan. Kalaupun mereka nggak mau ya nggak masalah. Yang putih itu jalak Bali, iya ini jalak Bali. Ini jalak Bali dan ini puyuh hutan teman-teman. Ini puyuh hutan banyak banget yang pesen teman-teman. Jadi makanya buat teman-teman yang belum follow silahkan di follow dulu ya. Karena puyuh hutan ini sudah membuat sarang dan ini nanti biasanya anakannya banyak banget teman-teman. Jadi nanti kita bagi-bagi sama teman-teman. Ini untuk telurnya aja untuk puyuh hutan ini harganya 75.000 teman-teman. Hanya telur ya, karena saking jarangnya. Dijual ya bang? Enggak, kita ini di aviari jadi kita nggak jual. Harga jalak Bali bang, harga jalak Bali untuk menginformasi, jalak Bali itu yang anakan umur 3 bulan satu pasang itu bisa mencapai 4 juta gitu ya satu pasang. Nah kalau untuk yang siap produksi itu di angka 6 sampai dengan 7. Nah itu untuk harga jalak Bali ya. Adelia. Nah buat teman-teman yang belum follow hostnya boleh silahkan dibantu di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar boleh silahkan dibantu di tap-tap layar. Dan yang belum share live-nya boleh silahkan di share live-nya. Kita belajar bareng-bareng di sini tentang kandang burung aviari. Jadi biar teman-teman itu paham ya, paham apa itu kandang burung aviari. Karena harapan kita semakin banyak teman-teman yang membuat aviari itu nanti akan semakin banyak burung-burung yang tertolong dari kepunahan gitu ya teman-teman ya. Bang, harga anakan cucak ijo. Cucak ijo sementara kita belum jual ya. Posisi kita ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Oke, terima kasih penjelasannya saudaraku. Penjelasannya sangat di penangkaran ya. Iya, ini di di aviari. Makanya buat teman-teman Purbalingga di aku Purbalinggane Kemangkon Jembatan Linggamas. Dicampur gitu apa enggak kanibal? Nah ini pertanyaan yang sangat bagus buat teman-teman semuanya. Makanya kita kalau live seperti ini selalu memberikan informasi dan memberikan edukasi kepada teman-teman yang mungkin mau membuat kandang burung aviari atau yang hobi burung gitu ya. Jadi selain apa ya burung-burungnya, bagaimana membuat kandang aviari yang aman dan juga nyaman. Burung-burung apa saja semua di sini banyak teman-teman. Di sini banyak. Ada di ujung sana juga ada banyak ya teman-teman. Untuk burungnya ada murai batu, cucak ijo, kacer, jalak Bali, ada cucak jenggot, macam-macam di sini. Oh berarti di Jawa ya Pak De. Kulo Tegal, yo Tegal yo tanggane, Tegal yo tanggane. Ana murek kawin silangan ora mas, ora anak, karena untuk penyilangan murai batu itu harus sesuai ya, sesuai. Assalamualaikum mas, itu tempatnya luasnya berapa?
Aviari kita luasnya ada di lebarnya 8 meter, panjangnya 20, tingginya sekitar 5 meter. Nah, ini penampakan bagian atas ya teman-teman. Untuk bagian atas kita menggunakan jaring karamba. Dan buat teman-teman yang mau lanjut belajar di ini, bisa dicek video-video kita di ini ya, di profil. Nanti di situ ada akun YouTube kita ya. Di situ ada akun YouTube. Bang, sepil naruh sarangnya. Kalau naruh sarangnya kita kayak kotak gitu ya. Kayak misalkan teman-teman ternak gitu ya. Jadi bikin pakai kotak. Sir guntingnya ada bang? Nggak ada. Sir gunting itu nggak boleh ya, untuk masuk di aviari itu nggak boleh, kecuali dipisah. Anak air mancure mas, iku avirane terapi burungnya nggak ada. Ini karena aviari ini bisa boleh dikatakan ini belum permanen ya, belum permanen. Jadi masih suka pindah-pindah lah, masih suka ganti suasana gitu ya. Jadi belum kita kasih air terjun gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya dulu ya. Yang belum tap-tap layar, boleh dibantu di tap-tap layar biar kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviari. Jadi Pade, bahasa halus banget ya Pade. Halus yo, halusan daerah wetan no. Jadi ketika teman-teman mau membuat kandang burung aviari, setidaknya teman-teman tahu ya, tahu atau mau belajar tentang kandang burung aviari. Bagaimana membuat kandang aviari yang aman dan juga nyaman ya teman-teman. Dan burung apa saja yang boleh masuk di kandang aviari. Itu yang terpenting itu ya, ketika teman-teman itu mau membuat aviari. Jadi nanti di sini teman-teman kita kasih tahu, kita belajar bareng-bareng di sini tentang kandang burung aviari, karena banyak banget teman-teman yang mau bikin aviari tapi mereka itu tidak tahu bagaimana sih membuat kandang aviari yang aman dan juga nyaman. Ketika kita membuat aviari itu secara tidak langsung kita mendatangkan musuh ya teman-teman. Musuh kita itu ada predator. Predatornya ada kucing, ada tikus, dan juga ada ular. Nah, ini bagaimana kita mengantisipasi predator tersebut? Karena tikus sama ular itu udah pasti teman-teman. Walaupun nanti teman-teman bikin aviarinya di tempat yang jauh dari semak belukar atau dimanapun gitu ya, tetap yang namanya predator ular itu penciumannya sangat tajam. Jadi suatu saat dia akan datang ke kandang burung aviari. Nah, itu yang harus diperhatikan sama teman-teman. Apalagi untuk tikus ya, tikus itu bisa masuk dari bagian atas dan juga dari bagian bawah. Jadi makanya di sini kalau teman-teman mau membuat aviari, yang terpenting bagaimana membuat kandang aviari yang aman dan juga nyaman. Nah, itu yang terpenting ya teman-teman. Lokasi mana Om? Kita lokasinya di Jawa Tengah, Purbalingga. Makanya buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya dulu. Yang belum tap-tap layar, boleh silahkan dibantu ya di tap-tap layar biar kita belajar bareng-bareng tentang kandang burung aviari. Biar teman-teman itu hobinya bisa tersalurkan dan teman-teman nanti tahu ya. Teman-teman tahu burung apa saja sih yang cocok untuk aviari dan burung apa yang tidak boleh masuk di kandang burung aviari. Karena ada beberapa jenis burung yang memang tidak boleh masuk dan juga susah untuk disatukan di aviari. Nah, ini yang harus teman-teman tahu. Bang, murainya banyak? Enggak, cuma kita ada murainya 5 ekor. Jadi buat teman-teman, nah dibikin
kandang aviari itu lumayan gede modal ya. Ini kita untuk ukuran 8, lebarnya 8, panjangnya 20, kita kurang lebih habis 50 juta lebih ya teman-teman. Jadi makanya kandang burung aviari itu nggak harus besar ya teman-teman ya. Jadi kandang aviari perlu diingat teman-teman, kandang aviari itu nggak harus besar. Bos, kalau jalak Bali harga berapa? Jalak Bali untuk anakan umur 3 bulan satu pasang itu bisa 3 sampai 4 juta ya teman-teman. Untuk umur 3 bulan. Itu satu pasang. Kalau yang udah seperti ini udah produksi, itu harganya bisa 6 sampai 7 juta. Itu satu pasang. Om, 50 juta cukup nggak Om bikin aviari buat wiwit? Nah, tergantung ukuran ya. Jadi tergantung ukuran. Kalau mau membuat kandang burung aviari itu tergantung ukuran. Karena semakin besar kandang burung aviari itu akan semakin besar juga biayanya. Tapi sekali lagi di sini saya terangkan, saya bilangin sama teman-teman, kandang burung aviari itu nggak harus besar ya teman-teman ya. Jadi kandang burung aviari itu nggak harus besar. Dengan ukuran minimalis pun teman-teman bisa, yang terpenting kita bisa menikmati seperti ini, hobi kita tersalurkan. Nanti kalau teman-teman bikin aviari terlalu besar, yang jelas apalagi kandang aviari besar itu untuk konsumsi pribadi. Nah itu nanti teman-teman merogoh kantongnya untuk kasih makannya itu terlalu banyak untuk setiap harinya. Bang, kalau anakan murai berapa? Anakan murai sekarang lagi murah ya. Untuk murai batu sekarang lagi murah harganya. Jadi gak mahal ya teman-teman. Untuk murai batu sekarang lagi gak mahal. Lagi murah untuk burung murai batu. Nah, jadi buat teman-teman, kalau boleh kita sarankan seperti itu ya, karena untuk bicara aviari itu nggak harus besar ya teman-teman. Jadi semakin besar kandang burung aviari itu akan semakin besar juga biayanya, dan aviari itu nggak menghasilkan teman-teman ya. Jadi aviari itu yang ada pengeluaran, jadi nggak ada pemasukan, nggak ada keuntungan kalau kita punya aviari. Sekitaran berapa bang murahnya? Kalau untuk anakan itu paling 300-400 itu udah dapet ya teman-teman ya, untuk burung murai batu, karena sekarang lagi murah. Nah ini aja kita beli nih, percaya nggak teman-teman, ini ekor 20 kita beli cuma 800.000. Ini untuk murai batu. Paling kalau yang betina. Kalau yang betina sekarang paling 150, 200 itu udah dapat teman-teman untuk murai batu. Anakan jalak Bali umuran 3 sampai 4 bulan yang sudah mandiri, satu pasang itu bisa 3 sampai 4 juta. Hasil ya untuk buat VT ya bang. Jadi buat teman-teman juga yang mau lanjut belajar tentang aviari, kita juga ada akun YouTube ya, Aviari AG. Jadi teman-teman bisa di situ bisa belajar di akun kita. Oh ya bang, makasih infonya. Ya sama-sama. Nah buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan dibantu di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar, boleh silahkan di tap-tap layar. Jadi kita belajar bareng-bareng di sini tentang kandang burung aviari, biar nanti teman-teman itu nggak salah. Bang, cucak rowo berapa? Cucak rowo kita belum ini ya, belum ada. Kalau cucak rowo itu bisa sampai di atas 15 juta ya untuk satu pasang, itu untuk yang dewasa.
Nempil jalak Bali bosku, boleh nanti kalau udah ini ya. Kemarin untuk jalak Balinya anakannya udah kita jual. Jadi ini tinggal indukannya ya teman-teman. Bang maaf, minimal tinggi berapa ya bang? Tergantung luas. Kalau aviari itu tergantung luas. Jadi semakin luas ya harapan harapan kita semakin tinggi gitu ya. Jadi kalau misalkan di kita ini sebenarnya kurang tinggi. Ini aviari kita ukuran 8 kali 20, tingginya hanya 5 meter. Sebenarnya masih kurang tinggi. Bang, yang ada apaan aja burungnya? Di sini kita ada beberapa jenis burung, termasuk ada murai batu, cucak ijo, eh, ada burung poksei, murai batu, cucak jenggot. Sebenarnya banyak ya, untuk burung-burungnya di sini banyak. Cuma kalau kita pas live biasanya kita harus kasih makan mereka biar mereka itu ngumpul gitu ya. Tapi bicara aviari ya memang bagusnya itu jangan terlalu banyak jenisnya ya teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak jenisnya. Kalau semakin banyak jenisnya itu justru nggak bagus ya teman-teman ya, nggak bagus, nggak baik. Jadi pilih burung-burung yang lebih bermanfaat aja. Di habis berapa? Habisnya banyak, dicampur perkutut sama tekukur bisa bang, bisa. Ini kita juga ada tekukur, cuma dia posisinya di atas untuk burung ini. Omku mung 6 kali 12 mas ya. 6 kali 12 tinggi di 5 meter juga udah ini ya, udah bagus. Tapi yang jelas teman-teman nanti kalau punya aviari biar kita bisa ganti suasana, untuk tanaman pohonnya itu dikasih seperti ini ya teman-teman. Jadi dikasih kayak pot atau juga planter bag gitu ya. Biar intinya kalau tinggi cuma 5 meter itu kita nggak repot-repot untuk sering pangkas-pangkas pohonnya ya. Karena pohon di aviari itu tentunya cepat banget pertumbuhannya. Karena dari pupuk-pupuk kotoran burung di sini itu yang membuat pohon-pohon di sini itu sangat subur. Nah, jadi makanya kalau mau bikin aviari sebaiknya dibikin planter bag seperti ini ya. Nah, terus untuk pohon-pohonnya juga teman-teman harus pilih pohon yang lebih bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman nanti pilih pohonnya itu yang asal gitu ya. Jangan sampai. Jadi dikasih pot atau polybag seperti ini tujuannya biar kita bisa merubah gitu ya. Jadi kita bisa merubah suasana kandang burung aviari. Biar nanti kalau teman-teman bosen pohonnya di sini, bisa pindah di sini. Nah, kalau ini bosen kita pindah di sini. Nah, itu tujuannya itu. Dan biar pohonnya itu juga nggak cepat tumbuh ya teman-teman. Karena pertumbuhan pohon di aviari itu sangat cepat banget gitu ya. Adanya kotoran-kotoran burung yang mungkin menjadi pupuk. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Nggak berantem bang kalau dicampur gitu. Ini semua burung yang di sini udah melalui proses. Jadi sudah melalui seleksi ya teman-teman. Kalau ada yang nakal kita keluarin teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman membiarkan burung yang nakal di aviari itu dibiarkan saja, jangan. Lebih baik dikeluarkan. Makanya kita sering live seperti ini. Tujuannya untuk memantau burung apa saja yang nakal dan burung apa saja yang anteng gitu ya. Nah, tujuannya itu. Makanya buat teman-teman pentingnya kita belajar atau kita tahu tentang kandang burung aviari. Jadi nanti teman-teman itu bisa tahu burung apa saja yang nakal dan burung apa saja yang tidak nakal. Bahan atapnya apa Pak? Untuk bahan atap kita menggunakan
jaring karamba, dan untuk tulangan kita menggunakan baja ringan. Nah, jadi untuk bagian atap seperti ini ya teman-teman ya, bisa dilihat. Dan untuk bagian atap kita menggunakan jaring karamba. Nah, kenapa kita memilih jaring karamba? Karena jaring karamba ini murah, gampang dipasang, dan tidak mudah robek. Emang burung juga ada yang nakal bang? Oh banyak, burung banyak. Makanya teman-teman harus bisa memilih burung apa saja yang cocok di kandang aviari. Dan burung apa yang tidak boleh masuk di aviari itu ada. Kasih pohon seri bagus. Ada di sini ada. Cuma kalau pohon seri itu dia pertumbuhannya cepet banget teman-teman. Contoh burung yang nakal, ada beberapa jenis antara lain burung murai batu, kacer, sama burung teledekan. Nah, dari 3 jenis ini tidak boleh dicampur di aviari. Jadi kalau teman-teman mau pilih salah satu ya udah, salah satu itu jangan sampai teman-teman itu ini teman-teman jangan sampai udah milih murai batu dicampur kacer, itu jangan ya teman-teman. Jadi pilih dari 3 ini, dipilih mau kacer jangan dicampur murai, mau murai jangan dikasih kacer. Nah itu yang harus diperhatikan, karena nanti mereka itu saling membantai teman-teman. Jadi hati-hati, mereka itu saling membantai. Terus jenis jalak gitu ya, jenis jalak kayak jalak suren, terus jalak kebo itu juga nakal teman-teman. Jadi kita harus benar-benar. Jaring karamba itu bahannya plastik, bahannya kalau jaring karamba itu dari senar yang buat mancing teman-teman, yang buat mancing. Jadi awet. Tingkat kerapuhannya itu bisa mencapai 5 atau 7 tahun. Nah, buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar, boleh silahkan dibantu di tap-tap layar. Dan yang belum share live-nya, silahkan di share live-nya. Kita sharing atau kita belajar bareng-bareng di sini tentang kandang burung, aviari, dan burung apa saja yang boleh masuk dan burung apa yang tidak boleh masuk di kandang aviari. Luas berapa? Kita luas ada di lebarnya 8 meter, panjangnya 20, tingginya di 5 meter. Di situ yang sudah pernah produk apa aja Om? Ada burung manyar, ada burung jalak Bali, ada burung banyak sih di sini ya yang udah produksi. Cuma burung-burung yang ini burung-burung yang enggak apa ya, yang harganya itu murah gitu ya, yang harganya murah. Jadi bukan burung-burung yang mahal. Kalau burung-burung yang mahal itu kayaknya dia itu tahu nanti yang punya aviari cepet kaya gitu ya, jadi produksinya lambat. Cuma memang seperti itu, burung di aviari itu produksinya musiman ya teman-teman. Jadi nggak seperti burung yang diternak. Kalau burung diternak itu kan satu kotak biasanya dia hanya ada satu jenis, satu pasang gitu ya. Jadi mereka leluasa untuk berkembang biak. Nah kalau di aviari ini burung-burung yang di aviari ini dia produksinya musiman teman-teman. Jadi kayak misalkan cucak hijau ini, cucak hijau ini produksi di alam liar itu biasanya Juni sama Juli. Nah ini saatnya bulan Juni sama bulan Juli itu untuk produksi burung cucak hijau di alam. Nah jadi kalau untuk di aviari karena ini sistemnya alam, jadi mereka itu sama gitu ya. Sarangnya bikin sendiri atau disediakan. Ada beberapa burung yang kita sediakan, ada beberapa burung yang bikin sendiri. Habis berapa? Kira-kira
ini kita ada di 50 juta lebih untuk kandang burung aviarinya saja, belum dengan isi-isinya gitu ya. Kalau burung cicak hijau dicampur dengan murai batu bisa nggak Om? Ini murai ini cucak hijau dan ini murai batu nih. Coba kita biar murai batunya ke bawah sama cucak hijaunya ya. Nah tuh. Nah ini dia. Justru yang saling kejar-kejaran itu antara murai batu jantan sama betina ya. Karena yang jantan ini udah birahi dan yang betina kebetulan belum birahi. Jadi justru dia yang selalu kejar-kejar. Kalau cucak hijau enggak. Aman teman-teman. Aman. Makanya sehari habis berapa Bang? Nah ini pertanyaan bagus buat teman-teman. Makanya kalau teman-teman mau bikin kandang burung aviari, jangan terlalu besar ya teman-teman. Jadi kandang burung aviari itu nggak harus besar. Karena nanti semakin besar itu justru teman-teman akan semakin banyak mengeluarkan biaya untuk pakan. Nah nanti disitulah teman-teman akan terasa untuk membeli makan burung setiap hari itu kerasa teman-teman. Nah ini di kita aja 2 kilo fur ayam. Kebetulan di aviari ini kita hanya kasih makan fur ayam, jangkrik dan juga ulat, nah atau buah-buahan gitu ya. Nah itu aja udah terasa banget teman-teman untuk makanan sehari-hari. Ada gelatik batu nggak Bang? Belum ada untuk burung kecil di sini. Kita yang terkecil itu baru burung manyar. Kalau lakbet sama pentet nggak bisa ya teman-teman. Jadi tentunya paham lah kalau teman-teman pecinta burung, penghobi burung, nggak usah nanya, pasti udah paham, udah tahu karakter dari burung pentet sama burung lakbet ya. Kalau burung sesak napas pakai obat apa Om? Ada di softcase kita ada ya teman-teman. Jadi kalau untuk vitamin burung dan lain sebagainya, nah teman-teman kalau di sini kita nggak pakai vitamin ya teman-teman. Jadi di aviari kita ini kita cuma alami gitu ya. Jadi nggak pakai yang namanya vitamin dan lain sebagainya. Jadi alami, karena di aviari kita itu untuk bagian bawah itu kita memang sengaja seperti ini ya, nggak kita pelur. Nah ini murai batu sama jalak Bali, mereka juga akur. Kalau burung lagi mabung, baik nggak Om masuk kandang aviari? Nah ini ada murai yang betina, ini dia mabung total tuh, mabung total brondol. Malah dia itu lebih kuat dan lebih sehat kalau masuk di aviari. Nih kelihatan ya, lagi brondol seperti itu, nggak apa-apa teman-teman. Ini murai betina teman-teman. Bang, nggak ada burung terucukan. Burung terucukan kita kemarin udah lepas ke alam liar, ada 5 pasang. Kira-kira murai disatukan dalam aviari dengan kacer? Enggak, kalau kacer kita nggak rekomendasi. Ada sih sebagian teman-teman yang lulus gitu ya, tapi saya rasa dia nggak akan bertahan lama kalau kacer sama murai batu, karena tipikal mereka sangat-sangat berbeda ya teman-teman. Burung-burung petarung gitu ya, burung-burung fighter. Di sini aja kita untuk burung kacer kita pisah di ujung sana teman-teman, kita pisah di ujung sana. Ketinggian berapa Bang? Ini ada di 5 meter
Untuk tinggi di aviari kita ada di 5 meter. Ulat sama jangkrik tiap hari bang? Enggak. Jadi kalau jangkrik itu kita cuma pagi sama sore juga secukupnya. Dan kalau untuk ulat biasanya kita cuma, kalau burung-burung di sini itu udah lama nggak makan protein yang lebih tinggi untuk suhu badan gitu ya. Jadi kita baru kasih yang namanya ulet Hongkong atau ulet kandang. Jadi nggak setiap hari. Kalau setiap hari kita kasih makan kayak ulet, kayak jangkrik, wah nanti terlalu banyak habisnya setiap hari. Kalau pagi pada bunyi nggak? Wah rame. Pagi sama sore seperti itu rame. Selama punya aviari ada burung yang mati nggak bang? Untuk saat ini, selama ini sih kita nggak ada ya teman-teman. Nggak ada yang misalkan terkena penyakit, itu nggak ada. Biasanya mati itu karena diserang sama burung-burung lain. Makanya di sini kita edukasikan sama teman-teman kalau mau membuat kandang burung aviari ya, yang pertama teman-teman harus belajar burung apa yang cocok di aviari dan burung apa yang tidak boleh masuk di aviari. Nah, jadi nanti teman-teman itu paham. Kalau udah seperti aman teman-teman, kalau udah seperti ini aman. Bang kok nggak ada burung terucukan? Nggak, burung terucukan itu karakternya nakal teman-teman. Jadi burung terucukan, burung kutilang itu kemarin kita ada untuk terucukan itu kita ada 4 pasang, untuk ketilang kita ada 2 pasang. Mereka makannya banyak, tapi nggak ini ya teman-teman. Jadi mereka nakal gitu. Karakter mereka nakal teman-teman, apalagi kalau burung terucukan yang posisinya birahi dan udah mau ini ya bertelur, waduh nakalnya luar biasa. Sepil atapnya boleh. Nah ini untuk bagian atap ya teman-teman, yang mau sepil-sepil untuk bagian atapnya seperti ini. Bang kalau lovebird disatuin burung kecil ngadu nggak? Saya baru bikin aviari kecil 2x2. Kalau lovebird seharusnya teman-teman paham ya. Kalau yang biasa hobi burung itu paham karakter dari burung lovebird. Apalagi burung lovebird ini paruh bengkok, dan teman-teman bisa lihat sendiri kalau dia itu gigit kayu-kayunya atau gigit kandang-kandangnya itu sampai kuat seperti itu ya. Apalagi kalau gigit burung. Jadi kalau untuk paruh bengkok ya khusus paruh bengkok gitu ya. Jangan sampai dicampur dengan burung-burung yang burung-burung ocehan gitu ya. Jangan sampai. Bang selama punya aviari ada nggak burung yang mati? Tadi udah dijawab ya. Kalau kandang aviari biar aman dari tikus gimana caranya Om? Yang pertama ya teman-teman, jangan sampai tikus itu bersarang di aviari. Kalau hanya sekedar masuk, tikus itu sebenarnya makan makanan burung ya, bukan makan burung. Nah, jadi yang terpenting jangan sampai bersarang di aviari. Untuk mengantisipasi tikus ya, tingkat kerapatan daripada kandang aviari itu ditingkatkan lagi. Terus dikasih penerang. Jadi kayak lampu. Makanya di aviari ini kita kasih lampu seperti ini teman-teman. Nah, ini kita kasih lampu. Kalau tikus di suasana terang itu agak sedikit nggak berani gitu ya, nggak berani muncul. Jadi dikasih itu lebih bagus. Oke, buat teman-teman yang belum follow hostnya silahkan di follow hostnya dulu ya. Yang belum tap-tap layar boleh silahkan di tap-tap layar. Yang belum share live-nya boleh silahkan di share live-nya. Salam hadir dari Malaysia. Wow, Malaysia banyak banget. Malaysia banyak banget, jauh banget.
Perkututnya udah bertelur apa enggak? Udah beranak, udah menetas kemarin. Udah menetas, sudah agak besar kayaknya ininya, anakannya. Kalau perkutut tekukur itu di aviari itu cepet banget berkembang biaknya. Putih itu burung apa? Jalak Bali. Kita coba kasih dekat. Dia lagi mandi, teman-teman. Nah, ini dia cucak jenggot nih, teman-teman. Dia mau tidur, kita panggil mendekat. Nah, ini murai batu. Ini jantan, teman-teman. Ini murai batu jantan dan ekornya cukup lumayan. Cuma dia itu harganya sekarang lagi turun ya, teman-teman. Jadi nggak mahal. Cucak hijau pernah susun sarang, bukan susun sarang lagi. Udah pernah bertelur di aviari kita. Itu bisa untuk usaha apa hobi. Jadi teman-teman, ini yang pertanyaan juga sangat bagus ya untuk pertanyaan ini, karena masih banyak teman-teman yang salah persepsi, beranggapan ketika kita punya kandang burung aviari itu kita bisa buat usaha, kita bisa buat ternak. Jadi kalau untuk aviari itu yang jelas untuk menyalurkan hobi, untuk seneng-seneng gitu ya. Jadi kalau untuk di buat usaha atau buat ternak itu nggak sama sekali, karena di aviari itu nggak bakalan ada pemasukan, teman-teman. Jadi yang ada pengeluaran, apalagi dengan aviari yang skala besar gitu ya, burungnya banyak, untuk kasih makan setiap harinya itu kita harus merogoh kocek. Kalaupun nanti ada burung yang berkembang biak, itu nggak sebanding ya, teman-teman, nggak sebanding dengan pengeluaran kita. Nah, itu juga harus diperhatikan sama teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman itu punya modal uang 50 juta dibuat aviari, tujuannya biar teman-teman itu dapat income, dapat pemasukan. Itu jangan ya, teman-teman, sayang uangnya. Aviari itu nggak usah terlalu besar, karena aviari itu nggak harus besar ya, teman-teman. Aviari itu cukup asal kita bisa menyalurkan hobi kita, itu udah seperti itu aja. Semakin besar aviari itu akan semakin banyak kita mengeluarkan uang. Makanya kalau kita bilang orang yang punya aviari itu orang yang nggak punya kebutuhan yang pertama, dan orang yang uangnya udah lebih. Bayangin aja, teman-teman, ini kita bikin aviari ini, kita habis di atas 50 juta. Itu baru aviarinya, belum perlengkapannya, belum pohon-pohonnya ya. Jadi teman-teman harus perhatikan benar-benar. Jangan sampai hanya teman-teman itu melihat sebuah video, terus teman-teman itu, wah, ini kita mau bikin aviari aja biar kita itu punya penghasilan. Padahal teman-teman hanya punya uang pas-pasan gitu ya. Misalkan ada modal 50 juta. Teman-teman bingung mau buat usaha apa. Nah, teman-teman bikin aviari tujuannya teman-teman untuk usaha. Enggak sama sekali, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman tergiur ya oleh sebuah video seperti ini. Kalaupun ada, misalkan teman-teman bayangin aja, ada satu burung yang mungkin berkembang biak, murai batu lah ya. Kita kasih contoh murai batu. Nah, kalau kita jual anakan murai batu paling cuma 200 atau 300 ribu. Nah, sedangkan kita untuk beli makan setiap harinya itu udah habis berapa. Nah, itu harus dipertimbangkan ya, teman-teman ya. Ini kita coba scroll lagi ya untuk jawaban teman-teman. Kandang aviari dapat menurunkan over birahi nggak, Om? Dapat. Itu untuk usaha apa untuk hobi? Untuk hobi.
berhasil menetas hijaunya berhasil. Kalau kandang aviari harus sepasang nggak Om? Iya, wajib. Kalau punya aviari kita masukin burung di aviari itu harus sepasang. Habis berapa Bang? Di atas 50 juta teman-teman. Betul sekali, aviarinya hanyalah buat yang hobi. Iya betul. Sekedar standar yang baik untuk buat aviari berapa kali berapa. 2 kali 3 udah cukup, 4 kali 5 juga bisa. Jadi jangan berpatokan kandang burung aviari itu harus besar ya teman-teman, jangan. Karena kandang burung aviari itu nggak harus besar teman-teman. Yang terpenting kita bisa menikmati hobi kita, tersalurkan hobi kita gitu ya. Nah, itu hanya kalau aviari menurut saya hanya untuk memudahkan kita merawat burung ya. Jadi jangan berlebihan, jangan menilai berlebihan. Intinya ketika kita membuat kandang burung aviari hanya untuk meringankan beban kita gitu ya, meringankan perawatan kita. Kalau teman-teman punya burung 10 ekor di kandang gantung atau kandang kotak, teman-teman pasti kewalahan lah untuk bersihin ini itu segala macam ya. Kalau ukuran 3 kali 5 tinggi 3 habis berapa juta Bang? Tergantung teman-teman itu mau membuat bahannya seperti apa. Jadi ada beberapa teman-teman yang membuat kandang aviari itu dengan menggunakan kayak baja ringan, kayak besi dan lain sebagainya. Jadi tergantung ininya ya. Kalau 3 kali 5 ya nggak sampai 2 juta lah, menurut saya nggak sampai. Om coba dikasih air terjun. Ya, mungkin ke depan kita akan kasih air terjun karena aviari ini belum fix ya teman-teman. Jadi aviari kita ini belum permanen. Jadi kita masih suka rubah-rubah. Kalau kenari kok nggak ada Bang? Kenari kita memang belum ada. Cuma kalau kenari itu biasanya kan ini ya, pemakan pemakan dedaunan gitu ya. Jadi takut kalau aviari di sini itu bisa menghabiskan ini ya, kayak daun-daun pohon di sini. Dulu saya bikin aviari lovebird sekitar 20 pasang. Ya, pasti 20 pasang untuk kasih makan setiap harinya, untuk perawatannya. Nah, jadi apalagi burung-burung lovebird paruh bengkok itu kan sekarang lagi nggak in ya, harganya lagi nggak masuk. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Dindingnya pakai kawat atau paranet. Untuk dindingnya kita menggunakan herbal atau bata ringan. Bata ringan atau herbal ini setinggi 3 meter, kita sambung dengan paranet. Untuk bagian atas juga kita menggunakan jaring karamba ya teman-teman ya. Kita menggunakan jaring karamba. Jadi seperti itu teman-teman, kalau mau membuat kandang burung aviari yang jelas teman-teman harus belajar di sini. Yang belum follow hostnya silahkan di follow hostnya, yang belum tap-tap layar boleh silahkan dibantu di tap-tap layar, dan yang belum share live-nya boleh silahkan di share live-nya. Kita belajar bareng-bareng di sini tentang kandang burung aviari. Biar nanti teman-teman itu nggak salah ya ketika mau membuat kandang burung aviari. Om, jaring karambanya kuat berapa lama? Kalau jaring karamba ini sudah kita buktikan tingkat kerapuhannya itu bisa sampai 5 atau 7 tahun. Kalau mau tidur burungnya di mana? Di pohon, seperti di alam. Jadi seperti di alam. Kalau jam segini burung-burung kalau kita nggak lagi live seperti ini, mereka udah masuk ke
ini pohon-pohon. Jadi mereka mempersiapkan dari jam-jam setengah 6 gitu, mereka udah siap-siap cari tempat yang nyaman gitu. Kok kayak nggak ada tempat tidurnya? Iya, memang kita nggak kasih tempat tidur karena memangnya kontrakan, kayak kos-kosan aja ya, kayak hotel. Enggak lah, burung di alam liar juga seperti itu. Mereka itu tidurnya itu asal, yang penting mereka nyaman. Nah, makanya buat teman-teman yang mau bikin aviari itu, untuk pohon-pohonnya juga teman-teman harus tanam pohon yang lebih bermanfaat gitu ya, biar burung-burungnya itu merasa nyaman. Nah, lakbet anjlok harganya Om, alhamdulillah masih tetap bertahan karena hobi itu mahal. Iya, betul sekali. Jadi walaupun harganya murah, tetap kita bertahan karena hobi ya. Nah itu. Ini kalau nggak hobi nggak mungkin kita bikin aviari dengan luas seperti ini ya. Kalau mungkin yang nggak hobi, buat beli sapi atau kambing aja dapat banyak. Ini untuk kandang burung aviarinya aja kita habis di atas 50 juta. Nah, kalau orang yang nggak hobi 50 juta buat beli sawah, beli sapi, beli kambing dapat banyak. Nah, tapi kita nggak berpikiran seperti itu karena hobi orang itu sendiri-sendiri ya. Jadi hobi itu memang nggak bisa ditakar dengan uang ya, karena kita bicara nggak punya uang, tapi kita bisa bikin aviari. Kita nggak punya uang, tapi kita kita bisa beli burung. Nah itu yang kalau hobi burung itu heran. Menurut saya itu heran. Kadang-kadang orang bilang nggak punya uang gitu ya, tapi ketika beli burung dia bisa. Nah itu yang bikin hobi nggak ada takarannya itu seperti itu. Minimal tinggi berapa? Kalau untuk ketinggian di aviari itu tergantung luas ya, tergantung luas kandang aviari. Semakin luas ya semakin tinggi, semakin nggak luas ya semakin pendek. Itu aja teman-teman. Yang terpenting inilah, kalau teman-teman mau membuat aviari, sekali lagi kita bilang sama teman-teman, jangan sampai teman-teman hanya sebuah hobi tapi melalaikan kewajiban gitu ya. Jadi buat aviari itu yang sedang-sedang aja, nggak usah terlalu besar. Aviari itu nggak harus besar teman-teman. Jadi aviari itu nggak harus besar. Yang terpenting kita bisa menyalurkan hobi gitu aja. Aviarinya luas berapa? Ini kita ada di lebarnya 8 meter, panjangnya 20, tingginya di 5 meter. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kadang-kadang teman-teman kan hanya melihat sebuah video di akun media sosial lain gitu ya. Nah, di situ nanti teman-teman tergiur untuk membuat kandang burung aviari. Jadi konten kreator itu menurut saya itu otaknya harus cerdas teman-teman. Jadi misalkan kita bicara konten kreator tentang kandang burung aviari, kan banyak banget ya teman-teman yang suka lihat video panen anakan burung di kandang aviari. Nah itu kan menarik banget ya, kalau kita bilang sangat menarik videonya, karena tujuan mereka membuat video itu untuk menarik perhatian kita, biar banyak penontonnya. Nah itu supaya kita tertarik untuk menonton videonya, kan seperti itu. Nah makanya buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar boleh silahkan di tap-tap layar, dan yang belum share live-nya boleh silahkan di share live-nya. Di sana ada burung kaki panjang tuh teman-teman, mereka keluar dari sarang. Nah itu kelihatan ya teman-teman, itu burung ruak-ruak teman-teman.
itu burung ruak-ruak, mereka itu jarang banget keluar tuh. Burung ruak-ruak ini jarang banget keluar, bisa lihat ya teman-teman ya. Nah itu dia mau cari makan. Ekor berapa murai jantannya itu? 20 ekor, 20. Makanya apa? Fur babi atau fur ayam. Tuh, lihat ya, di sana ada burung kaki panjang tuh. Karena mereka jarang banget keluar dari sarang. Masih sensitif dengan kita. Dengan kehadiran manusia, burung kaki panjang ini masih sensitif. Walaupun dia udah lama di aviari, tapi dia masih sensitif ketika melihat kita gitu ya. Nah itu jarang banget, udah larinya kenceng. Nah itu dia. Atapnya kita menggunakan jaring karamba. Untuk bagian atap kita menggunakan jaring karamba. Dan kenapa kita menggunakan jaring karamba? Karena sangat efisien dan juga mudah dipasang, tidak ribet gitu ya. Harganya pun murah. Jadi sangat cocok untuk kita para penghobi yang mau bikin aviari, biar kita nggak terlalu banyak biayanya menggunakan jaring karamba. Untuk tingkat kerapuhannya jaring karamba ini bisa sampai 5 atau 7 tahun. Jadi sangat kuat teman-teman. Tapi teman-teman kalau mau menggunakan ram kawat, mereka itu terbuat dari logam. Mau yang semahal apapun mereka pasti berkarat. Nah kalau untuk jaring karamba mereka tidak berkarat. Untuk makanan atau makan burung di kandang aviari, nah ini juga sangat penting ya buat teman-teman diperhatikan. Sangat penting. Jadi untuk makanan burung di aviari ini kita menggunakan fur ayam atau fur babi ya. Jadi semua burung yang ada di aviari ini kita upayakan untuk makan satu jenis fur. Jadi kita upayakan untuk makan satu jenis fur. Biar tujuannya biar kita nggak kerepotan untuk kasih makannya ya teman-teman. Jadi makanya untuk makan itu kita pakai fur ayam atau fur babi. Tinggi atapnya berapa? Kita di tingginya di 5 meter teman-teman. Untuk tinggi sebenarnya menyesuaikan ukuran ya. Kalau ukuran aviarinya besar, semakin besar ya semakin tinggi gitu ya. Nah ini juga harus diperhatikan sama teman-teman kalau untuk masalah makanan ya. Jadi untuk kasih makan burung di aviari itu nggak harus teman-teman itu beli fur-fur yang bagus-bagus gitu, nggak ya. Pakai fur ayam sama fur babi itu udah cukup. Karena sama aja sih. Kalau teman-teman nanti kasih makan fur yang bagus-bagus, wah habisnya terlalu ekstrim teman-teman untuk kita beli setiap harinya. Nah buat teman-teman yang belum follow hostnya silahkan dibantu di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar boleh silahkan dibantu di tap-tap layar, biar kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviari. Kita live-nya setiap hari ya teman-teman, pagi sama sore. Jadi kita selalu memberikan edukasi pada teman-teman, memberikan informasi tentang kandang burung aviari. Siapa tahu nanti teman-teman itu mau membuat, nah itu suara burung perkutut. Jadi siapa tahu nanti teman-teman mau membuat kandang burung aviari, setidaknya teman-teman itu udah tahu ya, atau belajar. Belajar itu nggak harus pintar teman-teman. Belajar itu yang terpenting kita itu tahu.
tentang kandang burung aviari. Untuk pohon-pohon juga teman-teman harus lebih memilih pohon yang bermanfaat ya teman-teman. Jadi tanamlah pohon di aviari itu yang lebih bermanfaat lagi, pohon-pohon yang bermanfaat untuk burung-burung yang ada di kandang aviari. Nah, jadi ada beberapa pohon yang memang nggak bermanfaat ya. Jadi kalau pohon yang nggak bermanfaat nggak usah ditanam teman-teman. Nah itu suara burung endemik, burung jagal Papua. Yang belum follow hostnya silahkan di follow hostnya ya. Yang belum tap-tap layar boleh silahkan dibantu di tap-tap layar biar kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviari. Siapa tahu nanti teman-teman itu mau membuat kandang burung aviari. Kalau harapan kita sih semakin banyak teman-teman yang membuat aviari itu akan semakin banyak juga burung-burung yang tertolong dari kepunahan ya. Jadi kalau harapan kita sih tetap semakin banyak teman-teman yang mau membuat kandang burung aviari. Jadi biar semakin banyak juga burung-burung yang tertolong dari kepunahan. Jadi jangan sampai burung-burung di alam liar itu punah. Nah makanya jalan yang terbaik kita membuat kandang burung aviari. Akan tetapi ketika teman-teman mau membuat kandang burung aviari itu, nah ini udah mulai mau ini teman-teman. Jadi udah banyak burung-burung yang mau masuk ke pohon untuk mereka melakukan untuk menginap gitu ya, tidur. Kalau jam segini udah, jadi burung-burung udah mulai ini nyari tempat yang nyaman untuk mereka menginap. Nah itu yang harus diperhatikan sama teman-teman ya. Ketika mau membuat kandang burung aviari, teman-teman setidaknya harus belajar bagaimana membuat kandang burung aviari yang aman dan juga nyaman. Tentunya burung apa yang cocok untuk masuk di aviari dan burung apa yang tidak boleh masuk di aviari. Jadi nanti teman-teman paham. Terus pohon apa yang cocok untuk aviari dan pohon apa yang tidak cocok, nanti teman-teman itu tahu. Tujuannya apa teman-teman? Kalau teman-teman tahu burung apa yang bisa masuk dan burung apa yang tidak masuk, nanti burung semua di aviari itu merasa nyaman gitu ya. Jadi kalau burung-burung merasa nyaman, mereka itu tidak saling berantem. Jadi kalau burung-burung itu berantem biasanya itu bagaimana musuh-musuh mereka itu dibantai. Makanya banyak banget teman-teman yang punya aviari itu, mereka itu tidak tahu akan hal tersebut ya. Yang tahu mereka itu burungnya pada mati gitu. Nah itu yang harus diperhatikan buat teman-teman, karena ketika kita membuat kandang burung aviari tentunya kita mendatangkan musuh teman-teman. Jadi musuh di aviari itu ada predator, ada tikus, ada ular, dan juga ada kucing. Nah ini yang harus diantisipasi sama teman-teman. Bagaimana kita mengantisipasi predator tersebut ya, biar mereka itu nggak menyerang kandang aviari. Nah itu sangat penting ya buat teman-teman diperhatikan, karena
bagaimanapun burung-burung di kandang aviari tetap kita harus melindungi mereka biar mereka aman, biar mereka merasa nyaman. Nah, makanya teman-teman itu harus belajar tentang kandang burung aviari. Nah, ini kita mau lihat ayam hutan ya teman-teman. Kita coba lihat ayam hutan di ujung sana. Hari ini kita mau lihat ayam hutan ini. Harusnya hari ini itu dia produksi ya teman-teman. Hari ini harusnya untuk ayam hutan ini dia bertelur. Coba kita jalan ke arah sana karena ayam hutannya di sana teman-teman. Untuk ayam hutannya di sana. Nah, ini ayam hutan, di sana juga ada burung kacer juga. Kita lihat ayam hutannya. Jadi burung-burung kalau udah jam segini tuh udah masuk teman-teman. Udah masuk ke pohon-pohon. Nah, ini pohon yang harus ditanam. Cuma ini kok bisa menguning daunnya ya. Nah, ini pohon yang bagus nih. Ini pohon ini apa namanya teman-teman? Ini pohon apa ya, lupa. Kemuning. Nah, ini pohon kemuning ketika berbuah itu dia sangat bagus, sangat banyak. Satu tangkai itu bisa segitu tuh teman. Ini satu tangkai loh. Nah, ini bagus untuk burung-burung yang ada di aviari. Nah, tuh bisa dilihat ya, itu udah mulai pada ngesruk. Nah, ini kita lihat ayam hutan ya teman-teman ya. Biar harusnya hari ini dia itu produksi. Harusnya hari ini ayam hutannya bertelur. Wah, udah pecah lagi tuh. Nah, ini yang jantan teman-teman. Ini untuk ayam hutan yang jantan. Ini ayam hutan asli dari lereng Gunung Slamet ya. Jadi asli di Jawa Tengah, asli dari Jawa Tengah. Nah, ayam hutan ini semakin jinak, dia itu semakin mahal. Warnanya bagus banget teman-teman. Ini udah produksi, cuma hari ini tuh kelihatan ada cangkang telur yang udah pecah. Jadi memang karakter dari ayam hutan ini dia itu bertelurnya di atas gitu ya. Jadi ini kita harus buatkan sarangnya di atas. Nah, ini ayam hutan asli dari lereng Gunung Slamet teman-teman. Jadi ini original. Dan untuk penangkaran ayam hutan ini sebenarnya sangat gampang ya teman-teman. Di samping gampang, ayam hutan ini masih jarang ada yang punya gitu ya teman-teman. Jadi jarang banget ada yang pelihara karena gampang-gampang susah. Kalau belum menemukan yang benar-benar jinak seperti ini, itu biasanya nggak bertahan lama teman-teman kalau untuk ayam hutan. Apalagi teman-teman kalau beli ayam hutan itu dia itu yang baru metik dari hutan, baru dapat dari hutan, itu biasanya justru paling umurnya 1 atau 1 minggu atau 1 bulan mereka itu akan mati. Nah, kalau udah jinak seperti ini dia itu nggak bakalan tuh. Nah, jadi dia itu birahi teman-teman. Jadi kalau kita seperti ini dia berantem. Jadi ayam hutan itu semakin jinak itu semakin mahal ya.
Ini jinak dan juga galak. Bagus banget. Ada anakannya, Bos. Ada. Kita baru menetaskan, teman-teman. Kita baru menetaskan 10 butir, 10 telur. Ini bagus banget warnanya, teman-teman. Ini ayam hutan hijau. Ayam hutan hijau asli dari lereng Gunung Slamet. Ini udah produksi, teman-teman. Lancar, produksinya lancar banget nih. Telurnya aja dia itu 50.000 satu butir. Jadi untuk telur ayam hutan ini mahal, teman-teman. Dia itu galak banget. Umur baru menetas kemarin, hitungan hari. Hitungan hari yang baru menetas, kita baru menetaskan 3 hari. 3 hari baru menetas, jadi belum ini belum mandiri. Anakan yang jantan kalau ayam hutan itu sebenarnya harganya nggak ada patokan ya, teman-teman. Cuma ayam hutan ini semakin jinak itu semakin mahal. Terus kalau untuk mau beli yang jantan itu yang harus yang umur di atas 6 bulan. Kalau di atas 6 bulan itu baru kelihatan jantan atau betina. Kalau di bawah 6 bulan itu belum ketahuan jantan atau betina. Ini kalau ditarungin sama ayam Bangkok kayaknya keren ya. Dia bisa terbang. Kalau dia marah itu mukanya merah banget, teman-teman. Kalau ayam hutan ini dia itu marah, mukanya langsung berubah merah tuh. Nah tuh. Kalau yang ini harganya mahal, 3,5 juta. Ini satu pasang. Betinanya di atas. Betinanya di atas, ini udah produksi. Ini harga 3,5. Udah produksi, teman-teman. Murah. Jadi kalau harga 3,5 itu kalau yang udah produksi murah, karena ayam hutan itu jarang banget teman-teman yang mau berproduksi ya. Jadi kalau udah tingkat kestresannya udah tinggi, kalau tingkat stresnya udah tinggi, dia itu nggak mau produksi. Kalau ketahuan jantan udah tergantung ya. Jadi semakin yang terpenting jinak gitu ya. Kalau kita bilang ayam hutan itu kalau belum jinak itu sebaiknya jangan ya, karena kalau nggak jinak itu banyak sih. Kalau yang harganya murah, yang baru metik dari hutan itu biasanya murah banget. Yang jinak bisa sampai 1 juta, 1,5 juta, tergantung ini ya, tergantung ayamnya juga sih. Kalau ayam hutan seperti itu ya. Jadi nggak ada patokan harga, teman-teman. Jadi nggak ada harga ayam hutan itu untuk umur sekian itu nggak ada. Jadi ayam hutan itu yang jelas semakin jinak semakin mahal. Kita lokasinya ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Nah itu betinanya di sana. Ini jantannya. Ini ayam hutan hijau ya, teman-teman. Ini asli dari Jawa Tengah. Karena ada beberapa ayam hutan
ada beberapa di Indonesia itu ada kalau nggak salah ada 7 ya, 7 ayam hutan. Nah ini udah produksinya bagus banget teman-teman. Untuk ayam hutan ini yang betina, nah ini yang jantan. Dan ini tipikal yang udah jinak ya tuh. Gampang stres om. Iya, ayam hutan kalau stres itu dia nggak mau produksi, susah. Tapi alhamdulillah untuk kita punya kita ini karena kandangnya nyaman gitu ya, jadi produksinya lancar. Ini makannya udah raku, udah kayak ayam kampung. Kalau kita lepas di liar di aviari mungkin nggak masalah ya, tapi takut burung-burungnya itu pada ini ketakutan, jadi kita pisah di kandang aviari. Begitu ya teman-teman ya, live-nya untuk hari ini atau sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya buat teman-teman semuanya. Karena ini udah mulai mau azan maghrib. Buat teman-teman yang beragama muslim, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan buat teman-teman yang non muslim, selamat beristirahat ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir pada sore hari ini di live-nya kandang burung aviari. Kita jumpa besok pagi ya teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar tentang kandang burung aviari, silahkan di follow hostnya ya, di share live-nya. Dan yang belum follow silahkan di follow, dan biar teman-teman itu selalu dapat informasi. Ada yang mau ayam hutannya, ada yang mau puyuh hutannya, silahkan teman-teman di follow hostnya dulu ya. Jadi karena ini udah azan maghrib, jadi sementara sampai di sini dulu kita live-nya. Terima kasih banyak buat teman-teman. Sehat selalu ya teman-teman ya, panjang umur, murah rezeki. Mudah-mudahan kita bisa jumpa darat. Nah ini kalau aviari dari ujung timur ya, ujung barat teman-teman, di sana ujung timur. Thank you, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Yang belum follow silahkan di follow.